Shalom, shalom semuanya. Halo, Kakak Wenda. Kenalkan, ini masih ada yang tahu nggak ini siapa? Masih ada yang kenal nggak kakak siapa ini? Rachel masih kenal kakak nggak? Merinda masih kenal kakak nggak? Ayo jawab tuh. Kayaknya udah pada lupa semua ya. Kenalkan nama kakak Wenda. Dan ini namanya kakak Febe. Terus ini ada kakak Melody juga. Hai semuanya. Melody udah sehat? Udah, Ibu. Puji Tuhan. Sekarang kita mau memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Nanti kakak Febe bawakan kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, sebelum kita mulai dan doa, lipat tangannya, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau pimpin setiap kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik-baik dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Oke, sebentar kakak share screen dulu.
Sudah kelihatan? Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita menyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih semangat lagi, katakan aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Hilang. Dari sana apa sini, Pak? Enggak, dia yang freestyle, dia yang diam. Kalau dia yang diam berarti dia yang masalah. Ngasih taunya gimana? Ya buka aja, bilang sabar ya, kita tunggu. Buka nggak? Gimana ngomong? Buka nih. Sebentar ya adik-adik. Jaringan kakak lagi bermasalah sebentar. Dia tahu ya? Iya, Dia nge-freeze. taunya dari Tahu. mana? Nggak gerak. Oh, Kalau dia begini nggak gerak, atau dia lihat orang Itu lain nggak apa sih gerak, caranya? ya kan orang lain kok diem, freeze, ya berarti ya freeze itu apa? diam, beku, freeze. Tadi ada di situ. Ya. Ada di situ. Ganti HP. Padaku raja. Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih. Angkat pujian. Ini. Tam-tam-tam. Curi-curi, tam-tam-tam. Ya, 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 ya. Curi-curi, tam-tam-tam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuip-cuip. Cuip-cuip, mulai tam-tam-tam. Ya, 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 ya. Cuip-cuip, cuip tam-tam-tam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 Sekali lagi, cuit-cuit, cuit tam-tam-tam. Ya, 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 ya. Cuit-cuit, cuit tam-tam-tam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya, ya. Kita yang hidup adanya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita
mau buka ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi untuk Tuhan? Ayo siapa? Dia nggak dikasih tahu acaranya. Ada yang mau menyanyi, yang mau bersaksi? Ada? Cia? Bianca? Enggak, Kak, enggak. Udah, ya udah. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Sangat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, katakan seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tertahan.
Ini kakak Melody bawakan kita dalam doa firman Tuhan. Baik, adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati kami juga, anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami fokus dan tahu Tuhan, dan menjadi mengerti Tuhan setiap apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan. Oke, terima kasih Wenda, terima kasih Melody, Febe, terima kasih untuk pujian dan doa-doanya. Apa kabar adik-adik semua? Shalom. Buka mic-nya nggak? Oke. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka sekali kalau dikasih hadiah? Merinda, Bu. Merinda suka. Iya. Bianca juga suka. Wah, Rachel, Michelle, Rayla suka sekali. Nah, hari ini kakak bawa sesuatu nih. Kamu boleh pilih deh hadiahnya. Kira-kira mau yang mana ya? Nah, kakak akan kasih lihat dulu ya. Kelihatan belum? Adik-adik udah lihat gambarnya? Sudah lihat. Sudah? Kalau misalnya Merinda dikasih hadiah, pilihnya yang mana nih? Mau yang dikasih pita atau yang tadi bungkus kado? Bungkus apa tuh? Koran. Hah? Kira-kira mau yang mana nih? Pilih yang mana, Rinda? Mau yang bungkus yang kado biru ini atau yang dibungkus koran lecek? Koran lecek. Kurang kretek. Koran lecek. Oke. Kalau Bianca, kira-kira kamu pilih yang mana? Yang dibungkus koran. Oh, senang yang dibungkus koran ya. Kalau yang Raquel, Sama. Yang oh, dibungkus koran. kenapa senang yang dibungkus koran? Apa ya? Lebih gede. Oh, lebih gede. Ya banyak pilihan kita. Tadi yang bilang Lebih gede bermanfaat. siapa? Kenapa Melinda? Lebih bermanfaat. Oh, lebih bermanfaat. Oke, sekarang kakak akan kasih lihat lagi ya. Nih. Kalau misalnya kamu dikasih hadiah, suruh milih sepatu yang di atas ini atau sepatu yang di bawah. Siapa? Merinda pilih yang mana? Yang di bawah. Yang di bawah. Ya. Yang udah jelek ini. Ya. Oh, luar biasa. Kenapa? Sering dipakai. Sering dipakai. Oke, kalau Cira. Kira-kira nih ya, Cira, kalau kamu ditawarin hadiah mau dibeliin sepatu, nih ternyata ada dua pilihan. Pilih sepatu yang di atas apa yang di bawah? Yang di bawah. Kenapa? Ya, karena kalau itu bisa dibenerin. Oh, kalau itu dibenerin. Nggak mau yang bagus ya? Enggak, oke. Kalau begitu, kalau Noel fotonya mana Noel? Gambarmu mana ganteng? Kamu pilih yang mana?
Yang bawah, Kak. Oh, semuanya pilih yang bawah ya. Kakak-kakak, Ciwati, nanti kalau hadiah Natal kamu kasih sepatu yang jelek ya buat Noel ya. Sana semuanya seneng milih yang di bawah, luar biasa. Ya, oke. Sekarang kita lihat nih. Ini kakak punya lagi nih es krim. Aduh, aus nih, siapa mau es krim? Kalau es krim ini yang di es krim. Es krimnya rasa coklat, enak. Nah, kalau kamu mau dikasih, misalnya kamu ditawarin, kamu mau yang mana nih? Yang sudah digigit atau yang belum digigit? Aduh, Noel lagi batuk. Kasih digigit. Keanu? Kakak mau tanya Keanu deh. Kamu pilih yang es krim yang udah digigit apa yang masih baru nih? Yang sudah digigit Melina. Yang baru Yang udah digigit. digigit aja, soalnya lebih enak. Yang udah digigit, soalnya lebih enak. Aduh, anak sekolah Minggu Cidung luar biasa ya. Berarti nanti Carolina, kalau kamu mau kasih es krim ke Keanu, kamu gigit dulu ya. Ya, siap. Siap. Kita cobain dulu, nanti kita kasih es krim yang udah bekas gigitan guru-guru. Jadi pester dulu ya. Iya. Oke, sekarang kakak punya terakhir nih. Pasti ini pilihannya masih sama nggak ya? Nah, ada duit nih. Duitnya berapa nih? 1.000. Kamu mau seneng duit yang rapi atau duit yang udah lecek? Lecek. Yang lecek, kenapa yang lecek? Lecek ya rapi. Oke, kakak mau tanya sama Lishel. Kamu mau yang mana? Yang rapi apa yang udah lecek? Yang udah lecek. Udah lecek, kenapa? Ya. Hah? Karena ini yang lecek. Kan ada dua, satunya 1.000-an rapi, lempeng, lurus, wangi. Yang satunya cuma sama-sama satu nih ya, tapi udah lecek. Jadinya kan 2.000. Iya, gambarnya 2.000, tapi yang satunya udah lecek tuh, udah nggak laku. Ya kan? Kalau yang rapi nanti ujung-ujungnya juga lecek kan. Oh, ya, ntar juga kalau rapi ujungnya lecek juga ya. Tinggal dicatat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini kakak mau tanya nih. Yang ini pasti nggak. Nih, kakak mau tahu nih adik-adik. Ada duit 5.000, satunya lagi 50.000. Kalau ditawarin, adik-adik mau milih yang mana? 5.000. Wah, 5.000. Luar biasa. Ya, kenapa Wenda? Kenapa Melinda? 5.000 makan doang. Kenapa? 50 mah nonton doang. Oke, kakak mau tanya sama Bianca. Bianca, kalau misalnya nih Papa kasih unjuk, kamu milih nih. Kamu mau yang 5.000 apa mau yang 50.000? 5.000. 5.000. Ya, luar. Kenapa? Karena harus tetap bersyukur yang dikasih sama Tuhan. Ih, luar biasa. Tepuk tangan buat Bianca, tetap bersyukur. Yang sekecil apapun tetap bersyukur ya, walaupun ada pilihan yang besar, Bianca tetap memilih yang nilai 5.000. Sekarang di sini ada siapa ya? Excel. Nih ada Excel nih baru datang nih. Excel. Kalau misalnya Kalingning datang nawarin kamu pilih antara uang 5.000 sama 50.000. Kamu mau yang mana, Excel? 5.000 aja. Oh, 5.000 aja, luar. Oke, benar-benar luar biasa. Terima kasih adik-adik. Ternyata anak-anak sekolah minggu kita kasih tepuk tangan guru-guru. Ya, luar biasa. Anak-anak kita hebat-hebat. Ya, anak yang sederhana,
Walaupun dapat sedikit, walaupun dapat sepatu rusak, walaupun dapat es krim yang sudah bekas dimakan orang, tetap bersyukur ya. Namun hari ini kakak akan bersama-sama mengajar tentang pemberian yang terbaik. Ya. Pemberian yang terbaik, adik-adik bisa lihat itu dari Markus 12. Kitab Markus ada di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Baru. Perjanjian Baru. Nah, kita akan lihat ya. Ada. Nah, pada waktu itu ya Tuhan Yesus sedang ada di dalam bait Allah. Nah, Tuhan Yesus lagi ngapain di bait Allah? Dia sedang duduk, kemudian dia sedang memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Biasa kan kalau di bait Allah ya mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik. Kita juga kalau ke gereja kita memberikan persembahan. Nah, sekarang ya kita membawa persembahan. Hari itu Tuhan Yesus sedang asik memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Ada orang-orang kaya. Ya, orang kaya tentu punya uangnya banyak. Dia berikan persembahan yang banyak buat Tuhan. Di dalam kotak itu dia masukkan persembahan. Ya. Kring ting ting ting. Bahkan mungkin karena itu kalau uang logam dia bunyiin supaya orang lain dengar. Cing 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 cing. Wah, duitnya banyak banget tuh ya dikasih sama Tuhan ya. Ditaruh di persembahan itu. Orang kaya itu baik ya. Orang kaya itu nggak pelit ya. Dia kasih uang yang banyak loh di kotak persembahan. Kemudian tidak lama kemudian Tuhan Yesus melihat nih ya dia kasih uang banyak nih, ada berapa coba hitung. 1, kelihatan? 2, 3, 4, 5. Nah, dia banyak memberi persembahan. Ada berapa tadi tuh? Yang kita bisa lihat di sini 5. Mungkin yang sudah jatuh ke dalam lebih banyak lagi. Kita nggak lihat ya. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang ibu-ibu sudah tua juga ingin memberikan persembahan. Ia berjalan berlahan menuju kotak persembahan. Ibu ini sudah tidak punya suami. Dia suaminya sudah meninggal. Ya, kalau suami sudah meninggal, seorang ibu yang tadinya menikah punya suami, suaminya meninggal disebut janda. Ya, disebut janda. Tapi dia bukan janda kaya, dia janda miskin. Ya, ibu ini adalah seorang janda miskin. Kemudian dia perlahan meletakkan uang persembahannya di kotak persembahan. Ada berapa yang dipersembahkan? Ada berapa? 2 peso. Ada 2. Banyakan yang mana tadi sama orang kaya? Orang kaya. Orang kaya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dia panggil murid-muridnya dan dia bertanya. Dan dia menjelaskan. Ya, menurut kamu siapa yang paling banyak memberi? Tentu murid-muridnya berpikir yang memberi paling banyak adalah orang kaya. Orang dia tadi yang kita bisa lihat aja dia basi berapa? 5. Yang kita lihat tadi di gambar ya. Sedangkan ibu itu cuma ngasih 2. Menurut adik-adik siapa yang paling banyak memberi persembahan tadi? Orang miskin. Nah, kenapa Bianca? Kamu bisa kasih pendapat orang miskin? Ikhlas. Oh, ini ikhlas menurut Melinda ya. Kalau menurut Bianca? Banyak. Siapa?
lebih banyak. Siapa yang lebih banyak, Bianca? Orang Orang miskin. janda miskin itu. Kenapa? Karena dia Nah, itu ada gambarnya tuh. Siapa yang bisa menjelaskan? Noel tahu? Noel? karena memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Iya, karena nih Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Misalnya begini, kakak jelaskan ya. Orang kaya itu misalkan punya 50.000, ya. Sedangkan orang miskin itu punya 5.000, ya. Nah, pada saat dia datang ke bait Allah, misalkan orang kaya itu memberikan uangnya 10.000 ke kotak persembahan, ya kan? Sedangkan orang janda miskin misalkan memberikan uangnya 5.000. Nilai jumlah uang itu yang besar yang mana? Yang diberikan orang kaya apa yang diberikan janda miskin? 10.000 sama 5.000 besaran mana? 10.000. 10.000. Kalau kita lihat dari uangnya yang diberikan, tentu uang 10.000 yang diberikan oleh orang kaya ini lebih besar daripada yang diberikan oleh janda miskin yang hanya 5.000. Ya. Tetapi ketika pulang ke rumah, orang kaya ini masih punya sisa uang nggak? Masih Sisanya berapa? 40. 40.000. Kalau janda ini dia hanya punya uang 5.000. Dia kasih semuanya buat Tuhan di kotak persembahan itu. Di rumah dia punya uang nggak? Nggak punya. Jadi adik-adik mengerti di sini maksud Tuhan. Kenapa janda yang memberikan 2 koin uang itu dikatakan lebih banyak memberi daripada orang kaya? Karena dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Ya, semuanya yang dia punya dia berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita ingin belajar hari ini bersama-sama bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apakah dari jumlahnya yang harus banyak? Atau harus bagaimana ya? Kita lihat lagi. Nih, yang pertama kita adik-adik harus tahu, kenapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau ke gereja kita suka kasih persembahan. Emang Tuhan nggak punya duit ya? Tuhan punya duit nggak sih? Kok kita harus bawa persembahan? Tuhan itu maha kaya. Seisi dunia ini punya Tuhan. Kita diciptakan juga oleh Tuhan. Tetapi kalau kita diajar untuk memberi persembahan, itu untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk dipakai perkembangan pelayanan di gereja. Itu juga bisa dipakai untuk pelayanan sekolah minggu. Ya, yang Tuhan inginkan pada saat kita memberi, kita harus sadar kenapa kita memberi. Tuhan ingin kita memberi setulus hati kita, sungguh-sungguh harus ada kita memberi dengan sukacita. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Adik-adik tahu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita.
Tuhan Yesus sangat mengasihi kakak, sangat juga mengasihi adik-adik semua. Dia nggak hanya memberikan uang, dia tidak hanya memberikan nafas hidup buat kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib, menderita, dikubur. Itu disiksa, itu untuk siapa? Dia berikan seluruhnya untuk Melinda, untuk Bianca, untuk Noel, untuk Cia, untuk Excel, untuk Raquel, Lisel, Rael, dan guru-guru semua. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik semuanya, sepenuhnya untuk kita yang berdosa, kenapa kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan? Nah, jadi saat kita memberi, kenapa kita memberi persembahan? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya kali, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita memberikan persembahan juga karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita juga memberikan persembahan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Adik-adik sayang sama Tuhan Yesus? Sayang. Nah, sebagai bukti Melinda sayang sama Tuhan, maka kita harus belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekarang, apa yang kita beri buat Tuhan? Apakah hanya uang? Ayo adik-adik, benar? Hanya uang saja kita bisa yang Tuhan minta? Iya. Jiwa, ya hidup kita, Melinda ya. Persembahan itu bisa kita bawa kepada Tuhan dalam bentuk uang, ya, di gereja, ya. Tetapi juga bisa barang. Kita bawa persembahan, ya adik-adik pernah Natal kita sudah ngumpulin barang-barang untuk kita berikan untuk pelayanan, memberikan ke panti asuhan. Misalnya itu kita kasih barang. Atau yang Tuhan ingin lebih dari itu bukan cuma uang adik-adik, bukan cuma barang, tetapi yang tadi bilang jiwa atau hidup kita, hati kita untuk Tuhan Yesus. Kebisaan kita untuk Tuhan Yesus. Ya, kita bisa persembahkan adik-adik yang bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan. Jangan diem-diem aja. Adik-adik bisa memuji Tuhan, memberikan suaranya untuk memuji Tuhan. Tadi Kak Wenda main gitar. Kak Wenda punya kebisaan itu, dia berikan itu untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Itu memberikan yang terbaik, apa yang bisa diberi. Ya, jadi nggak hanya uang, nggak hanya barang, tetapi Tuhan ingin seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apalagi yang kira-kira adik-adik bisa berikan? Ada yang bisa kasih contoh? Kakak mau tanya nih satu-satu nih. Siap-siap, Cia. Apa yang kira-kira Cia bisa berikan buat Tuhan? Cia masih ada di tempat? Hati kita. Hati, ya Melinda. Ya sekarang kakak tanya yang lain dulu ya Melinda. Cia, apalagi Cia? Cira. Kebaikan. Iya, kebaikan, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu juga adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan kebaikan. Kebaikan apa aja? Nah, mungkin Excel bisa menjelaskan kebaikan apa aja yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Excel? Iya. Kebaikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Menolong sesama. Kesaksian. Menolong sesama, bagus sekali. Noel. Kesaksian, ya. Noel apa yang akan kamu lakukan, yang kamu bisa berikan buat Tuhan? Persembahan, ya. Kalau persembahan ngasihnya dilecek-lecek gitu nggak duitnya? Enggak. Sebaiknya kita beri yang terbaik juga. Kalau terbaik bukan hanya jumlahnya, nggak harus banyak, tapi sesuai dengan
kemampuan kita. Dan uangnya kalau bisa udah kita siapkan yang rapi, yang terbaik buat Tuhan. Jangan yang udah robek-robek, yang bau ya. Nah, itu juga cara kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke. Nanti setelah kakak firman Tuhan, kakak akan tantang adik-adik, ada yang berani nggak memberikan suara adik-adik untuk memuji Tuhan? Pasti adik-adik punya suara kan? Punya kan? Bisa nyanyi kan? Bisa puji Tuhan kan? Nah, kakak akan tantang siapa yang mau memuji Tuhan, memberikan kesaksiannya melalui pujian, itu juga merupakan persembahan yang terbaik. Nah, ada hal yang adik-adik mesti belajar. Nah, kalau memberikan sesuatu kepada Tuhan, yang paling penting adalah memberi dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih, jangan karena terpaksa. Karena itu membuat sedih hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan pemberian yang diberikan dengan terpaksa. Tuhan ingin kita memberi sesuatu, entah uang kita, entah waktu kita, entah kebisaan kita, entah pujian kita, entah barang yang kita bawa persembahkan untuk Tuhan, itu dengan sukacita, dengan rela hati. Itu kuncinya, memberi yang terbaik. Ya adik-adik? Ya. Oke. Sekarang ini firman Tuhan hari ini kita sudah bersama-sama belajar tentang memberi persembahan terbaik. Ya, memberikan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh. Ya, karena Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mengasihi Tuhan pada saat kita memberi, pada saat kita membawa persembahan. Nah, itu ya adik-adik, pesan Tuhan hari ini, mari kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, ya. Nanti kakak minta kakak Lingling pimpin doa ya kakak Lingling. Mari adik-adik kita bersatu tangan tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh guru kami boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu dimanapun kami ditempatkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kasetin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati beliau berlipat-lipat ganda lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kakak. Amin. Sebelum melakukan ayat hafalan, kakak kasih kesempatan nih ya. Tadi kakak udah bilang setelah firman Tuhan kakak akan tantang siapa yang memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan pujiannya. Ada? Melinda, Bu. Oh, Melinda mau nyanyi. Silakan Melinda. Mau nyanyi apa Melinda? Lagu kasihnya. Ya. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, dan aliran kasihnya seperti sungai di hatiku. Luar biasa. Ya, terima kasih pujiannya. Tuhan pasti senang dan sukacita dengar suara dari Melinda memuji Tuhan. Kakak kasih kesempatan satu kali lagi deh. Habis itu nanti kakak serahkan Ciwati yang akan mengajarkan firman ayat hafalan. Siapa? Alexa. Mana Alexa? Alexa mau memuji Tuhan? Iya Alexa. Silakan Alexa mau memuji Tuhan apa? Iya.
Ya, 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 ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi Malam jadi impian. Iya, Alexa luar biasa. Tuhan tuh pasti senang dengan pujian Alexa. Nah, adik-adik, kita bisa kalau kita punya suara yang bagus, ya nggak usah bagus, tapi punya hati untuk memuji Tuhan, nggak usah takut-takut. Ketika siapa yang memuji Tuhan? Seberlomba-lomba beri yang terbaik. Saya mau memuji Tuhan. Ya, oke, kita akan belajar ayat hafalan. Silakan Kakawati. Kita mau belajar ayat hafalan saat ini. Tunggu sebentar ya. Ya. Ya, waktunya ayat hafalan. Perhatikan, ucapkan, dan hafalkan. Ya, perhatikan baik-baik. Terus kita ucapkan, lalu kita hafalkan. Ya. Tunggu. Perhatikan ya, baik-baik. Coba lihat ada gambar, ada kata-katanya, kita perhatikan baik-baik ya. Kita baca sama-sama ya. Coba dibuka semua. Suaranya, mic-nya dibuka. Kita ucapkan sama-sama ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia. Semua udah dibuka belum? Kok belum ada suaranya? Yang lain mana? Adik-adik semua buka mute-nya. Kita ucapin sama-sama ya. Ulangin sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia. Coba adik-adik sendiri deh. Kakaknya diam, adik-adik sendiri. Coba. Dari pertama. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Masuklah menghadap Dia. Oke, terdapat di mana? Ya, sekarang adik-adik kita udah baca tadi ya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia. Sekarang supaya bagaimana caranya supaya adik-adik ingat selalu, kakak akan potong kata-katanya, salah satu dari kata-kata yang tadi. Kemuliaan Allah pada Tuhan, kemuliaan namanya. Ya, semua dibuka mute-nya, jangan ditutup. Suaranya dibuka semua ya. Sekarang kita mulai lagi belajar. Tadi apa ya adik-adik? Coba dilanjutkan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah. Ya, betul. Berilah kepada Tuhan
kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah menghadap dia. Pinter. Sekarang kakak mau hapus lagi. Ada bagian iya. Nah, sekarang coba kita baca lagi ya. Kata-kata yang sudah tadi kakak hapus, adik-adik masih ingat nggak? Yo, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bertahan masuklah menghadap dia. Hadap dia. Oke, sudah. Sekarang kakak udah hafal semua ya. Kakak mau hapus semua. Kakak hafal semua. Sekarang kakak mau hapus semua. Yuk, kita mau hapus semua. Iya, sekarang ayo adik-adik baca semuanya. Kakak mau denger nih. Yuk, 1, 2, 3. Berilah Tuhan Hanya bawalah persembahan, masuklah menghadap dia. Nah, adik-adik coba perhatikan gambarnya nih supaya adik-adik bisa. Jadi walaupun nggak ada kata-katanya, tapi adik-adik bisa hafal dan mengingat dari gambar tersebut. Kita ulang lagi ya, sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah menghadap Dan masuklah menghadap dia. Oke. Nah, sekarang adik-adik terdapat di mana? Ayo, nih kakak kasih tahu. Kelihatan kan? 1 Tawarik 26 ayat 1 Tawarik 16 ayat 29. Itu alamatnya yang tadi kita sudah hafal. Alamatnya di mana adik-adik? 1 Tawarik 16 ayat 29. ayat 29. Ayo kita ucapin sekali lagi dari 1 Tawarik dari alamatnya sampai kata-katanya ya. Oke. Setuju ya? 1, 2, 3. Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Ya. Oke, sudah. Tolong dicatat ya adik-adik. Nah, itu ayat hafalan yang akan dikirim setiap sebelum hari Kamis. Tolong dikirim ke kakak-kakaknya ya, ke grup yang biasa adik-adik kirim. Oke, sudah dihafal semuanya? Sudah ada yang mau bertanya lagi nggak? Oh iya, kakak baru ingat, ini kelas besar semua, untuk kelas besar semuanya ya. Kalau untuk kelas kecil dipotong sampai berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi yang kelas kecil hanya A-nya saja, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kalau yang kelas besar sampai menghadap dia, ya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, langsung disambung, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Itu yang kelas besar ya. Kalau yang kelas kecil sampai kemuliaan namanya. Oke, sudah paham semua? Sudah. Ya, good. Oke, semuanya pintar-pintar. Semua kalian hebat. Sampai jumpa lagi di minggu ketiga. Kakak serahkan kepada
Karolina ayat absensi. Ya, Halo, Karina absen. Ya, sebelumnya terima kasih buat Kakak Wenda, Kakak Febe, dan Kak Melody ya yang tadi sudah memuji, bawakan pujian ya. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih juga untuk Kak Septi yang udah bawa firman Tuhan kita hari ini. Juga ada siapa, Kakak Wati yang udah ngajarin kita ayat hafalan. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dikumpulkan melalui grup WA. Nah, adik-adik bakal lihat nih sekarang semakin banyak yang nggak ngirim ya, semakin rajin lagi adik-adik ya. Jangan lupa dikirim ayat hafalannya. Ayat hafalan yang 2 minggu lalu tanggal 17 September itu yang ngumpulin ada Noel, ada Bianca, ada Raquel, ada Michelle, Rael, serta Abel ya. Sekarang kakak mau absen dulu nih untuk yang udah hadir. Coba kalau kakak panggil namanya angkat tangan ya atau bilang saya Kak gitu ya. Nah, Raquel, hadir. Ya, Rachel. Hadir Kak. Ya, Rael. Manggil malu sendiri tuh Kak. Rael. Profesional ya. Kok di sini nggak ada panggil mama. Kakak semua, oke. Bianca, mana Bianca? Mana Bianca? Oh, iya. Nah, Melinda, halo. Hadir. Oh, mantap Melinda, hebat, semangat sekali loh Melinda. Ya, keren Melinda. Keanu, mana Keanu yang paling ganteng? Hadir. Iya. Terus ada juga nih yang paling ganteng, Noel. Mana Noel? Noel kan tangannya doang Noel. Orangnya mana? Muka gantengnya nggak kelihatan Noel. Hadir Kak. Iya. Cira. Hadir Kak. Iya, Cira. Terus ada lagi Excel. Halo Excel. Ya, terus satu lagi Alexa. Halo Alexa cantik. Iya, Alexa hebat loh, tadi udah nyanyi. Nah, adik-adik ada yang belum disebutin belum namanya? Mungkin kakak kelewat, ada? Udah semua ya. Nah, adik-adik, nanti kita ibadah lagi di tanggal 15 Oktober seperti biasa jam 4 sore. Jangan lupa ya adik-adik ya. Dan jangan lupa ya hafalannya dihafal terus dikirim melalui grup WA. Nah, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik semua, juga kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang sudah hadir ikuti ibadah kita pada sore hari ini. Adik-adik sukacita? Sukacita Kak? Coba pasak senyumnya. Mana senyum sukacitanya? Oh, sukacitaku. Hebat, keren-keren. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan tutup ya. Nanti kakak minta, Kak Yohanes ada gak Kak Yohanes? Ada. Oke. Ya, Kak Yohanes bisa minta tolong tutup kita di dalam doa. Yuk kita berdoa ya anak-anak ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah pada sore hari ini. Terima kasih kalau kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, agar setiap kami mau membawa persembahan kami, rela bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kami miliki, karena berkenan akan persembahan yang keluar dari dasar hati kami. Berkati Kak Septi dan juga melayani kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati setiap kami, jadikan kami pelaku firman. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak yang Tuhan kasihi, terimalah berkat Allah. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, bahkan tinggal dalam hidupmu mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak Sampai Yohanes. ketemu lagi besok dan minggu ketiga. Sabtu ketiga. Di jam yang sama. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih ya. Semuanya. Jadi sampai ketemu di tanggal 15. Sampai ketemu Sabtu ketiga. Kasih semua. Berdoa supaya Natal kalau bisa kita ketemu langsung. Nah. Yohanes 14 ayat 6a. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Yohanes 14 ayat 6a. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada